Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta hidayah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Langsung saja di sini perkenalkan, saya Muhammad Eko Satrio. Di sini saya membuat video tentang manajemen konflik untuk memenuhi tugas resum atau tugas RTL pertama. Manajemen konflik bisa dirikan secara bahasa yakni mengurangi masalah, atau manajemen yang berarti mengurangi konflik yang berarti masalah atau perselisihan atau ketidaksamaan pendapat dan lain-lain. Untuk kesempatan kali ini, kenapa kok saya mengambil tema tentang manajemen konflik? Karena kita kalau aktif di dalam berorganisasi tak luput dengan kata konflik atau masalah yang kita hadapi selama berorganisasi. Karena konflik itu tidak mengenal siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sumber konflik timbul sebagai hasil adanya komunikasi, kemudian hubungan pribadi, kemudian struktur, dan lain-lain. Kita contohkan konflik yang sederhana saja, seperti di bak ranting atau rutinan di bak keliling. Pasti setiap ranting-ranting ada rutinan di bak ranting keliling, entah itu yang berjalan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, tuh pasti ada rutinan di bak keliling. Jadi saya contohkan rutinan di bak keliling. Dalam ranting saya sendiri itu, ketika awal kita mau berjalan rutinan di bak ini, ada sebuah konflik pastilah. Jadi tiap awal mau berjalan itu pasti semua ada yang namanya konflik atau masalah. Entah itu masalah di anggota, masalah di tempat perizinan, kemudian konsumsi dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan kepada masalah di anggota. Jadi gini, waktu awal mau berjalan proker di bak keliling itu kita melakukan rapat. Jelas kita melakukan rapat, di mana rapat tersebut kita membutuhkan lebih banyak suara, itu lebih baik. Jadi biar kita tidak berjalan sendiri gitu. Jadi kita rembukan bersama, kita cari kesepakatan bersama enaknya gimana, kita jalan awal di bak ini gimana enaknya. Setelah kita rapat-rapat, diskusi, kita menemukan sebuah solusi. Tapi pada waktu rapat itu cuma beberapa saja yang ikut rapat. Jadi tidak seluruhnya anggota, hanya 1, 2, 3 anak BPH. Setelah kita rapat menemukan solusi itu, solusinya disetujui oleh BPH tanpa adanya persetujuan anggota lainnya. Jadi anggota lainnya ini cuma ngikut. Nah, pada waktu itu ketika H-5 hari itu, anak-anak yang tidak ikut rapat, yang kebagian tanggung jawab seperti si konsumsi, di dekor, si perleng,
itu kurang tahu apa tugas dari sisi tersebut. Jadi mereka itu tidak ngerti karena masih awal kita berjalan, tidak ngerti apa tugasnya, gimana tugasnya, apa yang harus dilakukan, itu tidak ngerti. Jadi waktu itu cuma yang ngurus itu anggota BPH, jadi seluruhnya anggota BPH yang bekerja. Jadi anak-anak itu tidak ikut membantu. Nah, mungkin dari situ saya berpikir bahwasannya semua individu pasti memiliki kesibukan masing-masing. Tapi setelah itu dapat saya rasakan, karena kejadian tersebut saya dan anggota PBH ini istilahnya keberatan banget karena tidak atau kurangnya, minimnya anggota yang membantu. Jadi kurang maksimal. Oke. Setelah acara berjalan, kita melakukan eval acara dibak pembukaan atau awal. Itu soalnya awal itu kita pembukaan bersamaan dengan rutinan dibak masyarakat. Jadi agak persiapannya agak banyak. Setelah kita eval, kita menemukan bahwasannya di dalam anggota atau dalam organisasi kita ini anggotanya kurang aktif atau kurang ikut dalam rapat anggota atau rapat kepanitiaan. Jadi kurangnya konfirmasi, koordinasi, dan komunikasi itu terjadi di dalam hal yang serupa itu tadi. Jadi anak yang tidak ngerti itu tidak mau tanya, kemudian anak yang ngerti tidak mau membimbing. Nah, di situ saya mengerti bahwasanya ini masih awal. Jadi ini buat eval, nanti untuk acara kedepannya bisa berjalan lebih baik. Oke, jadi itu saya simpulkan bahwasanya cara memanajemen konflik tersebut itu sebenarnya tidak rumit. Cuma hanya saja kita mau nggak, males nggak. Nah, cara manajemen konflik tersebut yang anggotanya tidak mau aktif ikut rapat anggota itu gampang. Caranya dengan kita harus mengalah, harus peka terhadap anggota. Jadi apabila kita sebagai istilahnya koor atau atasan, kita harus peka dalam hal memberikan pengalaman atau memberikan materi kepada anak atau kepada teman, kepada rekan yang belum mempunyai pengalaman sama sekali. Itu sangat perlu, karena dalam organisasi itu semua individu itu tidak mesti tidak menjamin gitu loh, entah itu anaknya pernah ikut organisasi atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Jadi kita harus pintar-pintar memberikan pengarahan kepada anak tersebut gitu. Jadi sebagai atasan kita harus memberikan pengarahan, kemudian memberikan pengalaman, sharing agar mereka itu ngerti, dan nanti apabila ada proker yang berjalan selanjutnya ini bisa berjalan dengan lancar. Soalnya yang tidak ngerti tadi sudah kita berikan pengalaman, kita berikan materi, sehingga mereka itu mengerti apa tugas dan tujuan dari si tersebut. Jadi begitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa sampaikan tentang materi manajemen konflik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.